gimana caranya biar jebol di DPA, dosen pembimbing akademik. Itu kan juga problem artinya misalkan penelitian kita nih dianggap sudah bermutu nih menurut kita gitu. Tapi ketika distorkan di DPA ternyata mas ini kurang mas, ini kurang gitu. Masih banyak pasti. Itu masih di DPA. Kalau DPA tanda tangan jangan senang dulu, Anda belum ketemu Kaprodi. Ini juga itu sama menentukan nasib Anda menjadi lanjut judul atau enggak, ini Kaprodi. Ini ada tipsnya pasti lo. Pasti. Lo kemarin gimana tips lo kemarin bisa jebol cepat kayak gitu gimana? Ya saran gue ya untuk teman-teman semua nih, ketika judul lu biasa aja gitu kan, dalam artian gak ada yang menarik judulnya gitu kan ya. Nah diharuskan tuh ya latar belakang lu tuh semenarik mungkin gitu kan. Kalau judulnya udah biasa aja kan orang biasa aja, tapi ketika melihat latar belakangnya yang menarik, nah itu yang menjadi titik poinnya nanti di DPA itu. Ya kalau enggak misalnya latar belakangnya ya standar-standar aja tapi judulnya yang menarik gitu. Nah, antara judul dan latar belakang ini harus menarik gitu. Harus sinkron ya. Nah, gua kemarin ya gua rasa judul gua biasa aja kan ya, karena cuma sekedar strategi pembelajaran daring di masa pandemi ini kan. Nah, namun di latar belakangnya gua menariknya gimana? Ternyata dalam pembelajaran daring itu siswanya siswa SMA. Siswa SMA ini bisa hatam Al-Qur'an pada pembelajaran daring ini kan jarang sekali ini kan. Di sini menariknya di sini gitu. Iya. Nah, kita harus bisa mencari hal yang menariknya itu agar DPA bisa ini sepakat gitu. Ini juga gue mau berbagi tips Pak. Sebenarnya kalau ngaji surat Al-Kafirun tuh banyak banget sama itu. Lu buka Google Scholar itu penafsiran surat Al-Kafirun banyak. Nah, di sini gue menariknya pakai teori semiotika yang diusung sama Roland Barthes. Terus juga petualangan semiologi tuh ada bukunya tentang teorinya, gue baca tuh. Nah, ini menarik nih, artinya pembacaan tanda itu nanti masuk ke ranah komprehensif, artinya tanda itu dipahami sebagai mitos. Nah, ini ketika gue sangkutkan bahwa ketika ini surat Al-Kafirun itu dikaji sebagai tanda, artinya ada perintah, katakan di situ kul ya ayyuhal kafirun, ini ada apa gitu di balik kata itu nanti menyimpan makna yang dalam apa. Nah, ini gue stokkan tuh buat permasalahan nantinya nggak ujuk-ujuk nih Pak saya mau neliti Al-Kafirun loh, kamu ngapain mau neliti Al-Kafirun? Ini Pak masalahnya karena hasil masalahnya itu tuh dihujat netizen. Nah, terus apa hubungannya? Karena dihujat netizen ini ada kata, udah ganti aja surat Al-Kafirun jadi surat An-Muslim. Ini kan problem Pak, masalah. Oke, sepakat. Terus naik lagi kedua. Terus habis itu mau gimana lagi nih? Cerita lagi. Ini Pak saya pakai teorinya Roland Barthes. Maksudnya gimana Mas? Kenapa Roland Barthes? Karena penelitian Roland Barthes itu mengkaji kata Al-Kafirun itu di surat Al-Kafirun itu gak cuma di tataran tanda, tapi ada makna terdalam, artinya makna kedua, meta bahasa kalau di bahasanya teori. Itu nanti apa nih makna keduanya nih? Itu alasan kenapa pakai tokoh Roland Barthes. Nanti hasilnya gimana? Hasilnya makna Al-Kafirun itu juga bukan sebagai surat untuk memaknai tentang toleransi agama, ternyata ada banyak makna yang belum kita tahu dalamnya. Nah, itu dapat. Ini kan menarik gitu nih. Karena pakai pendekatan semiotik tanda. Kalau misalkan Al-Kafirun menurut pandangan ini itu hampir maklum bahwa surat Al-Kafirun itu surat untuk toleransi beragama. Nah, itu kan kebaharuan tentang mekanisme pembaharuan terhadap penelitian, keunikan kayak gitu. Itu maka ini tips ketika ini kita bisa bener lu bilang lu nulis dulu nih latar belakangnya menarik, judulnya menarik, itu bisa di ACC. Satu lagi yang perlu digarisbawahi, presentasi di depan DPA. Argumen kita itu. Argumennya kadang itu tulisannya udah mantap nih, dia nulis nih di depan DPA digentak, kena mental down. Akhirnya ditanya ayu bibu kayak gitu, akhirnya gulung tikar, ganti judul lagi, lama lagi kayak betul, gitu. Ya, kalau dalam penelitian lapangan tuh yang gue pernah belajar sama Pak Mun ya, beliau tuh selalu bilang pokoknya kalau kita sebelum menentukan judul atau
latar belakang, diusahakan kita harus observasi terlebih dahulu. Betul. Nah, kenapa observasi ya? Agar kita memahami situasi lapangan tersebut. Ketika kita ditanyakan oleh dosen, kenapa kayak gini, kita bisa jawab gitu kan, dan argumen kita juga bisa lebih kuat gitu. Ini berarti perlu data. Perlu data, Artinya observasi. jangan cuma berangkat dari judul. Iya, dari judul doang jangan. Kalau benar. Kalau bisa ya kita observasi dulu baru menemukan judul gitu kan. Cuma jangan dari judul baru observasi, kan ntar di lapangan nggak sesuai dengan judul kan bingung lagi gitu. Betul. Jadi ketika presentasi di depan DPA, kita udah nemu masalah, kita tulis from pengajuan judulnya, terus presentasi di depan, beliau tanya, kita bisa tangkap Ya, jawabnya. Gini pak, gini, dan akhirnya ACC mas langsung ke Kaprodi. Kaprodi juga belum selesai, masih pertanyaannya masih seputar keunikan, masih ini kira-kira. Terus nanti dari Kaprodi nanya lagi, ini kira-kira kamu mau ngambil pembimbing siapa nih? Lah kalau kita salah nyebut pembimbing juga jadi problem. Nanti kita salah nyebut, misalkan yang konsen di bidang semiotik, dosen kita siapa nih, beliau misalnya diusungkan. Nah kita juga perlu baca itu. Nantinya teori yang kita pakai di penelitian kira-kira yang menguasai di dosen-dosen di kampus kita itu siapa. Kalau kita sinkron, itu cepet langsung di ACC. Nah, terus kalau pengen cepat di ACC lagi ya, lu tuh diusahakan ya secepat mungkin gitu mengajukan. Karena yang gua rasain di semester 6 atau semester 7 itu kita sedikit banget mata kuliah gitu kan ya. Iya. Bisa dibilang sedikit longgar lah. Nah, kalau bisa di situ tuh dimanfaatkan waktunya. Makanya ketika teman-teman bilang lu apa sih rahasianya? Ya gua selalu luangkan waktu. Jadi kita tuh bukan cari waktu luang tapi luangkan waktu untuk hal tersebut. Kenapa? Karena ketika masih di semester 7 kemungkinan besar sedikit banget teman-teman yang lain memikirkan hal tersebut. Jadi ketika kita setor, dosen itu cepat respon. Karena kenapa? Karena masih sedikit mahasiswa yang konsultasi masalah tersebut. Kalau udah kayak gini nih mepet-mepet, banyak yang baru mengajukan judul, ya dosen udah banyak yang ngebimbing kan, banyak pembimbing yang mahasiswa yang harus dibimbing. Jadi dosennya ya slow respon. Itulah salah satunya kenapa dosen juga slow respon. Jadi jangan melihat satu sisi bahwa skripsi ngaret karena dosennya yang nggak pernah respon. Kadang kitanya juga yang telat konsultasi, padahal fakultas itu ngebuka 24 jam. Itu sebenarnya kan perlu melihat banyak sisi kayak gitu, muhasabah diri atau introspeksi diri dulu. Sepakat sih kayak gitu. Itu ini 2 tips dulu aja deh, nanti lain kesempatan kita sambung bagaimana biar nulisnya cepet, biar terus apalah tips-tipsnya buat nulis skripsi. Dan seterusnya nanti bagaimana tips monokosa biar enggak kena mental di bantai penguji dan lain-lain, kita akan cerita di lain episode. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan semoga yang sekarang mau ngajukan judul langsung ACC. Amin. Karena ya kita sama-sama berdoa kayak gitu, berharap kebaikan bersama kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.